Menurut juru kunci petilasan, pelajaran yang dapat diambil dari cerita 99 monyet di petilasan Sunan Kalijaga yaitu jangan menjadi orang yang munafik, seperti santri Sunan Kalijaga yang di depannya bilang patuh, tapi kenyataannya malah tidak patuh. Di depan bilangnya iya, di belakang malah beda lagi. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Kali ini saya akan menceritakan kisah santri Sunan Kalijaga yang dikutuk menjadi monyet. Selain sejarah, Cirebon juga memiliki banyak sekali mitos yang berkembang di masyarakat. Walaupun mitos tersebut terdengar tidak masuk akal, tetapi mitos-mitos tersebut masih dipercaya sebagian masyarakat, khususnya di sekitar wilayah di mana mitos tersebut berasal. Salah satu mitos yang melegenda yaitu tentang 99 monyet di petilasan Sunan Kalijaga, Kota Cirebon. Mitos memang bertujuan agar masyarakat dapat mengambil hikmah atau pelajaran. Begitu juga halnya dengan mitos 99 monyet di petilasan Sunan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Mitos itu hingga saat ini masih terawat. Menurut juru kunci petilasan Sunan Kalijaga, yaitu Raden Edi, beliau mengatakan memang ada cerita yang menyebutkan tentang asal-muasal kenapa banyak sekali monyet berkeliaran di sekitar makam. Padahal, jika dilihat secara geografis, letak petilasan Sunan Kalijaga berada di tengah-tengah pemukiman penduduk. Menurut juru kunci petilasan, monyet-monyet tersebut dulunya merupakan santri dari Sunan Kalijaga yang berubah menjadi monyet. Santri Sunan Kalijaga itu disebut berperilaku munafik. Ceritanya, pada suatu hari, Kanjeng Sunan Kalijaga hendak melaksanakan sholat Jumat di masjid. Namun, ketika melihat ke belakang, Kanjeng Sunan Kalijaga melihat santrinya berkurang. Kanjeng Sunan Kalijaga kemudian memerintahkan seorang santri untuk memanggil santri yang tidak ada saat sholat Jumat. Namun, ketika dipanggil, para santri tersebut tidak mau menaati perintah Sunan Kalijaga untuk sholat Jumat dan malah asyik mencari ikan di sungai. Sunan Kalijaga pun marah, hingga dalam hatinya terbesit menyamakan sifat santrinya yang bandel itu dengan binatang. Sebenarnya Sunan Kalijaga tidak pernah mengutuk, tetapi yang berhak mengutuk hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunan Kalijaga cuma marah dalam hati, sekalipun orang lain tidak mendengar, tetapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala didengar. Karena marahnya Sunan Kalijaga, para santri yang bandel itu mendadak menyerupai monyet. Dari tubuh santri tersebut keluar ekor dan lama-lama menjadi monyet. Konon katanya monyet-monyet tersebut berjumlah 99 ekor yang berasal dari 99 santri yang dikutuk karena tidak taat kepada Sunan Kalijaga. Hingga hari ini, para monyet-monyet tersebut masih banyak berkeliaran di sekitar wilayah petilasan Sunan Kalijaga. Banyak monyet yang sedang bunting, banyak juga yang masih kecil. Walaupun begitu, jumlah monyet yang berada di petilasan Sunan Kalijaga jumlahnya hanya sekitar 99 atau sekitar 150 ekor monyet saja. Bayangkan saja, dari abad 17 hingga sekarang, mungkin kalau monyet tersebut berkembang biak, kota Cirebon sudah dikuasai para monyet. Tetapi mungkin berkah karomah Sunan Kalijaga, walaupun monyet-monyet tersebut terus berkembang biak, dari dulu hingga sekarang, monyet tersebut hanya bertambah sedikit. Menurut juru kunci petilasan, pelajaran yang dapat diambil dari cerita 99 monyet di petilasan Sunan Kalijaga yaitu jangan menjadi orang yang munafik, seperti santri Sunan Kalijaga yang di depannya bilang patuh, tapi kenyataannya malah tidak patuh. Di depan bilangnya iya, di belakang malah beda lagi. Selain monyet, di petilasan Sunan Kalijaga juga terdapat satu masjid dan dua buah sumur.
yang dibangun oleh Sunan Kalijaga konon dipercaya dapat menyembuhkan penyakit dan memberikan keberkahan dalam hidup. Sumur-sumur tersebut airnya seringkali dibawa oleh para pengunjung untuk dibawa pulang ke rumah. Menurut juru kunci, meskipun banyaknya mengambil air di sumur, tetapi untuk kepercayaan tentang air dikembalikan ke diri masing-masing. Karena pada hakikatnya itu semua terjadi atas izin Allah. Dengan atau tanpa adanya sumur itu, Allah lah yang maha penyembuh dan yang maha pemberi keberkahan. Anggap saja sumur itu hanya sebuah wasilah untuk menyambung keberkahan dengan pembuat sumur, yaitu Kanjeng Sunan Kalijaga, yang tentunya diridhoi Allah. Seperti itulah kisah santri Sunan Kalijaga yang dikutuk menjadi monyet. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Dan jangan lupa like dan subscribe agar channel ini terus berkembang.